Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Nudia Sawitri. Saya dari Prodi S1 Farmasi semester 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan proposal saya dengan judul Dampak Pembatasan Cairan Terhadap Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisis. Selanjutnya, latar belakang. Penyakit gagal ginjal kronik atau GGK menjadi masalah utama karena merupakan penyakit kronis yang sulit diobati. Gagal ginjal kronis bersifat irreversibel sehingga memerlukan terapi pengganti ginjal permanen. Hemodialisis adalah pengobatan cuci darah yang digunakan untuk membuang cairan atau limbah dari dalam tubuh ketika ginjal sudah tidak mampu lagi menjalankan fungsinya. Gagal ginjal adalah hilangnya fungsi ginjal secara tiba-tiba. Gagal ginjal terjadi ketika tidak dapat membawa produk sisa metabolisme tubuh atau melakukan fungsi normalnya. Zat-zat yang biasanya diekskresikan dalam urin terakumulasi dalam cairan tubuh akibat gangguan ekskresi ginjal sehingga menyebabkan disfungsi endokrin dan metabolik, cairan, elektrolit, dan asam basa. Berdasarkan riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi gagal ginjal kronik di Indonesia pada tahun 2018 meningkat 2% dibanding tahun 2013. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Penyakit gagal ginjal atau GGK menjadi masalah utama karena penyakit kronis yang sulit diobati. Tanpa terapi pengganti ginjal, kelainan metabolik dapat terjadi dengan cepat dan berujung pada kematian. Proporsi penderita penyakit gagal ginjal kronik semakin meningkat. Diperkirakan pada tahun 2025 di Asia Tenggara Timur akan mencapai 380 juta orang. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk dan meningkatkan proses penuaan, urbanisasi, obesitas, dan gaya hidup tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti berbagai faktor risiko pada pasien terhadap dampak pembatasan cairan. Selanjutnya, penyusunan pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh pembatasan cairan terhadap kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis? Yang kedua, apa saja faktor risiko yang berkontribusi terhadap kejadian penyakit ginjal kronik yang pada pasien yang menjalani hemodialisis? Selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui faktor yang berkontribusi terhadap kejadian penyakit ginjal kronik pada pasien yang menjalani hemodialisis. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pembatasan cairan terhadap kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini memberikan wawasan mengenai faktor-faktor sosiodemografi, klinis, dan fisiologis yang mempengaruhi kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik atau GGK yang menjalani terapi dialisis. Yang kedua, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya edukasi dan pendampingnya psikologis bagi pasien selama terapi dialisis sehingga dapat membantu mengurangi gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Yang ketiga, temuan terkait pengaruh faktor pekerjaan, pendidikan, dan status kesehatan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun program kesehatan publik yang lebih inklusif. Yang keempat, penelitian ini juga memberikan informasi tentang perbedaan kualitas hidup antara pasien yang menjalani dialisis peritoneal dan hemodialisis, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi gagal ginjal kronis. Kualitas hidup QOL merupakan indikator penting dalam menilai dampak dari penyakit kronis, termasuk gagal ginjal kronis atau GGK. Penelitian ini menunjukkan bahwa QOL pasien gagal ginjal yang menjalani dialisis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik fisik maupun psikologis. Yang kedua, gagal ginjal dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, gagal ginjal akut, di mana penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara tiba-tiba dalam hitungan jam hingga hari. Yang kedua, gagal ginjal kronis,
yaitu penurunan fungsi ginjal yang berlangsung perlahan selama lebih dari 3 bulan. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi GGK. Yang pertama, faktor yang tidak dapat diubah diantaranya itu usia, jenis kelamin, riwayat keluarga atau genetik, penyakit penyebab tertentu, ras atau etnisitas. Yang kedua, faktor yang dapat diubah diantaranya itu kebiasaan merokok, obesitas, diet yang tidak sehat, penggunaan obat berlebihan, dehidrasi kronik, kurangnya aktivitas fisik, yang terakhir paparan zat beracun. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Di sini ada 3 faktor gagal ginjal. Yang pertama faktor sosiodemografi, yang dimana terdapat usia, pendidikan, status pekerjaan, dan kualitas hidup. Yang kedua faktor klinis, di mana terdapat komorbiditas, anemia, jenis terapi, dan kualitas hidup. Yang ketiga faktor psikologis, di mana yaitu gangguan psikologis dan edukasi pasien. Selanjutnya itu hipotesis. Di sini hipotesis ada 3. Yang pertama, H1, terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosiodemografi dalam kurung usia, pendidikan, dan status pekerjaan dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik yang menjalani dialisis. Yang kedua, H2, pasien yang berusia lebih muda dari 45 tahun memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan pasien yang berusia lebih tua dari 45 tahun. Yang ketiga, H3, tingkat pendidikan yang lebih tinggi berhubungan positif dengan kualitas hidup pasien, di mana pasien dengan pendidikan tinggi QOL yang lebih baik dibandingkan dengan pasien pendidikan rendah. Selanjutnya yaitu kerangka konsep, yang dimana mencangkup gagal ginjal kronik, dialisis, faktor sosiodemografi, dalam kurung umur, pendidikan, pekerjaan, dan etnis. Jenis dialisis, yang dimana dalam kurung hemodialisis, PS, dialisis peritoneal. Status klinis dan gangguan psikologis, yang dimana dalam kurung anemia, hipertensi, depresi, dan cemas. Gangguan hidup pasien dalam kurung fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya bab 3, desain penelitian dan tempat dan waktu. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan tinjauan deskriptif untuk mengkaji berbagai hasil studi yang telah dilakukan terkait dampak pembatasan cairan terhadap pasien gagal ginjal kronik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai temuan ilmiah dalam bidang ini dan mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi kondisi pasien. Tempat dan waktu. Tinjauan deskriptif di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi dialisis baik hemodialisis maupun dialisis di negara-negara Asia Tenggara. Sampel terdiri dari 8 peneliti yang mencakup pasien gagal ginjal kronik yang menjalani dialisis dari Asia Tenggara Timur. Selanjutnya itu teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan ialah purposive sampling, di mana peneliti memilih studi yang memenuhi kriteria tertentu dari database yang relevan, dalam kurung PubMed, ProQuest, dan SkidNet Direct, berdasarkan tema kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik yang menjalani dialisis. Selanjutnya kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusi, yang pertama penelitian yang dilakukan di negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, dan lain-lain. Yang kedua, fokus pada kualitas hidup pasien GGK yang menjalani dialisis. Yang ketiga, studi yang diterbitkan antara tahun 2000 hingga 2017.
Yang keempat, penelitian melibatkan orang dewasa berusia 18 sampai 65 tahun. Eksklusi penelitian yang dilakukan sebelum tahun 2000. Yang kedua, penelitian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang ketiga, jurnal yang membayar atau tidak dapat diakses secara gratis. Selanjutnya itu definisi operasional. Di mana di bawah ini terdapat tabel di mana variabelnya itu pembatasan cairan, dalam kurung variabel bebas. Definisi operasionalnya itu intervensi pengurangan jumlah cairan harian pasien sesuai anjuran medis, kurang dari 1 sampai 1,5 liter per hari, disesuaikan dengan berat badan, interdialitik, dan output urin. Indikatornya itu asupan cairan, berat badan, interdialitik, yang ketiga output urin. Metode atau alat ukurnya itu catatan asupan cairan harian, pengukuran berat badan, dan pemantauan output urin. Variabel keduanya itu variabel pembatasan cairan, yaitu variabel terikat. Definisi operasionalnya itu perubahan parameter klinis atau fisikologis setelah pembatasan cairan. Indikatornya itu klinis, berat badan, interdialitik, tekanan darah, gejala edema atau sesak napas. Psikologisnya itu kepatuhan pasien KDKOL. Metode atau alat ukurnya itu pengukuran berat badan, interdialitik, tekanan darah, dan KDKOL untuk kualitas hidup pasien. Selanjutnya yaitu alur penelitian. Alur penelitian yang pertama yaitu identifikasi populasi dan sampel. Yang kedua, desain penelitian. Yang ketiga, prosedur penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, kesimpulan dan pelaporan. Selanjutnya itu instrumen yang digunakan. Yang pertama, panduan wawancara terstruktur. Yang kedua, kuesioner tertutup atau skala untuk mengukur persepsi dampak. Yang ketiga, formulir observasi untuk mencatat tanda-tanda fisik dalam perilaku pasien. Yang keempat, data rekam medis. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, analisis data kuantitatif. A. Statistik deskriptif. Yang pertama, data numerik seperti usia, durasi hemodialisis, dan berat badan, interdialitik. B. Uji statistik inferensial, dalam kurung jika diperlukan. Analisis regresi untuk mengevaluasi pengaruh variabel pembatasan cairan terhadap hasil klinis seperti tekanan darah dan gejala fisik. Yang kedua, analisis data kualitatif. Yang pertama, redukasi data, di mana data yang diperoleh dari wawancara dan observasi diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. B. Penyusunan data, di mana data yang telah digunakan dikelompokkan, disajikan dalam bentuk tabel, narasi, atau diagram untuk mempermudah interpretasi. Selanjutnya yaitu di mana di sini adalah penyusunan RAB atau RAP dan lini masa penelitian. Yang pertama di sini ada rencana anggaran biaya atau RAB. Selanjutnya yang kedua yaitu lini masa penelitian. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari proposal. Selanjutnya yaitu kesimpulan gagal ginjal. Selanjutnya yaitu kesimpulan gagal ginjal kronik atau GGK merupakan penyakit serius yang bersifat irreversibel dan memerlukan terapi pengganti ginjal seperti hemodialisis untuk membuang limbah dan cairan berlebih dari tubuh. Pembatasan cairan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis memberikan dampak signifikan terhadap kualitas hidup mereka, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hidup pasien GGK dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor yang tidak dapat diubah,
yaitu usia, jenis kelamin, riwayat keluarga. Dan faktor yang dapat diubah yaitu pola hidup tidak sehat, kebiasaan merokok, obesitas, dan kurang aktivitas fisik. Faktor sosiodemografi seperti pendidikan dan pekerjaan yang berperan penting, di mana pasien dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif di RSUD Provinsi NTB pada tanggal 22 sampai 25 September 2024 menggunakan teknik purposive sampling dan melibatkan pasien dewasa yang menjalani dialisis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, kuesioner, dan observasi untuk mengevaluasi dampak pembatasan cairan. Dan presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.